Pada tahun 1184, di sebuah desa kecil di Prancis, seorang pandai besi bernama Balian sedang berjuang melawan kesedihan yang mendalam karena istrinya yang telah mengalami keguguran tak mampu menahan beban rasa sakit dan memilih bunuh diri. Setiap hari, Balian mencoba mengalihkan duka dengan bekerja di bengkel tempa miliknya, menciptakan pedang dan peralatan logam. Suatu hari, saat dia sedang menempa logam panas, sekelompok tentara salib datang dan meminta dibuatkan tapal kuda baru. Dengan tenang, Balian pun mulai mengerjakannya. Namun, fokusnya teralihkan ketika pemimpin rombongan itu mendekatinya. Dia adalah Godfrey, seorang bangsawan atau baron dari Ibelin yang karismatik. Saat percakapan berlanjut, terungkaplah rahasia besar. Balian ternyata adalah anak kandung dari Godfrey, buah dari hubungan gelapnya di masa lalu dengan ibu Balian. Godfrey yang dipenuhi rasa bersalah karena baru mengungkapkan kebenaran itu sekarang, menawarkan Balian kesempatan untuk bergabung dengan pasukannya menuju Yerusalem, kota suci yang penuh harapan. Godfrey ingin memperbaiki hubungannya dengan putranya dan memberikan Balian kehidupan yang lebih baik. Namun, Balian pun menolak. Dia mengatakan bahwa tempat dia tinggal ini adalah rumah sejatinya. Come with me, you will have a living. My place is here. Meski kecewa, Godfrey pun gak memaksa. Sebelum pergi, Godfrey meninggalkan pesan yang penting bahwa jika suatu hari Balian mengubah pilihannya, dia akan selalu diterima di Yerusalem. Malam hari pun tiba. Suasana semakin memanas ketika saudara tiri Balian meledak dalam amarah, memakinya habis-habisan. Dia menuntut Balian pergi dari desa, menganggapnya tak pantas tinggal di sini. Rasa sakit Balian semakin membara ketika dia mengetahui mayat istrinya telah diperlakukan dengan keji. Kepalanya dipenggal sebelum dimakamkan, dan kalung salib yang dikenakan oleh mendiang istrinya diambil oleh saudara tirinya ini. Dalam kemarahan yang tak terkendali, Balian akhirnya membunuh saudara tirinya ini. Dan tak lama setelah insiden itu, Balian memutuskan untuk menyusul Godfrey, si ayahnya yang sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem. Ketika sudah bertemu, Balian bertanya dengan penuh kebimbangan, apakah semua dosanya karena telah membunuh saudara tirinya dan dosa-dosa istrinya yang telah bunuh diri bisa dihapuskan di Yerusalem. Godfrey hanya menanggapi dengan tenang. Dia berkata bahwa jawabannya akan ditemukan nanti. Saat mereka beristirahat, Godfrey mulai menguji kemampuan bertarung Balian. Dia memberi beberapa pelajaran penting tentang ilmu menggunakan pedang. Tapi tiba-tiba sekelompok pasukan berkuda dari desa Balian datang untuk menangkap Balian karena Balian telah membunuh saudaranya sendiri. Godfrey yang tahu niat jahat mereka sebenarnya adalah membunuh Balian menolak permintaan itu. Ketegangan pun meningkat dan tak lama kemudian banyak prajurit Godfrey yang gugur dan Godfrey sendiri terluka oleh anak panah. Pada akhirnya, semua musuh pun terbunuh. Malam hari pun tiba. Godfrey terluka parah setelah pertempuran. Sebuah anak panah menancap di dalam tubuhnya. Untuk mencabutnya terlalu beresiko karena tulang rusuknya bisa patah dan sumsum tulang bisa mengalir ke dalam darah dan membuat demam mematikan. Si Godfrey sadar bahwa hidupnya tak lama lagi, tapi dia masih punya satu pesan penting untuk Balian. Dan pagi berikutnya, mereka tiba di pelabuhan Messina, Italia. Godfrey yang terbaring lemah memanggil Balian untuk memberikan wejangan terakhir. Dia meminta Balian untuk melayani Raja Yerusalem dengan setia dan menjaga agar kerajaan itu memiliki hati nurani, seperti layaknya surga di bumi. Si Godfrey juga menekankan pentingnya perdamaian antara kaum Muslim dan Kristiani agar mereka bisa hidup damai berdampingan. Malam harinya, keadaan Godfrey semakin memburuk. Di saat-saat terakhirnya, dia meminta Balian untuk selalu melindungi yang lemah, bertindak yang benar dan jujur meskipun nyawanya terancam. Sebelum mengembuskan nafas terakhir, Godfrey menyerahkan tahta sebagai penguasa kota Ibelin atau seorang baron kesatria kepada Balian, putra yang akhirnya dia akui.
Dengan amanah besar itu, Balian bersiap berlayar menuju Yerusalem. Dia menggunakan sebuah kapal besar, namun di tengah lautan, badai besar menghancurkan kapal yang mereka tumpangi. Banyak penumpang yang tewas, tapi Balian berhasil selamat. Dia terdampar di pesisir pantai, memegang erat pedang peninggalan ayahnya itu. Saat tersadar, dia melihat seekor kuda yang terjebak, dan setelah membebaskannya, kuda itu malah kabur. Balian pun terpaksa melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Tak lama kemudian, Balian menemukan sumber air, dan tiba-tiba kuda itu kembali, seakan-akan takdir telah menyatukan mereka. Tapi masalah belum usai. Seorang tuan tanah dan pelayannya mendekat dengan sikap angkuh. Mereka menginginkan kuda itu karena menganggapnya Balian dan kudanya sedang berdiri di tanah milik mereka. Dengan jelas, Balian pun menolak, dan dengan tenang dia memperkenalkan dirinya sebagai penguasa baru kota Ibelin. Sang tuan tanah marah besar dan menyerangnya. Dalam duel singkat, Balian berhasil membunuhnya. Tapi dia membiarkan sang pelayan tuan tanah itu untuk tetap hidup agar bisa membantu Balian menuju kota Yerusalem. Sesampainya di Yerusalem, Balian membebaskan pelayan yang telah membawanya. Meski dia bisa saja menjadikannya sebagai tawanan atau budak, si pelayan pun berterima kasih dengan tulus dan memberitahu bahwa tuan yang telah dibunuh oleh Balian adalah seorang kesatria terhormat di kalangan pejuang Muslim. Dia memperhatikan bahwa keahlian Balian itu akan segera menarik perhatian kalangan Muslim itu. Dan setelah mendengar kabar ini, Balian pun pergi ke tempat Yesus disalib. Where is it that Christ was crucified? Dia mencari ketenangan dan merenungkan langkah apa yang harus dia ambil selanjutnya. Keesokan paginya, setelah semalaman beristirahat, Balian menguburkan kalung milik istrinya di tempat suci itu. Sebagai tanda perpisahan dan penutup bab kehidupan yang menyakitkan, dia kemudian melanjutkan perjalanan ke kota. Tak lama, sekelompok orang mendekatinya. Mereka mengenali pedang yang Balian bawa, pedang milik mendiang Godfrey yang sangat dihormati di Yerusalem. Begitu mereka tahu bahwa Balian adalah penerus tahta penguasa Ibelin, dia diperlakukan bak raja. Balian mendapatkan semua kemewahan, tempat tidur empuk, pelayan yang istimewa, bahkan beberapa pelayan wanita yang siap melayani kebutuhannya. Beberapa hari kemudian, si David, tangan kanan mendiang Godfrey, tiba di Yerusalem dan mengajak Balian berkeliling. Saat mereka tengah berjalan-jalan, mereka melihat dua tentara salib yang digantung karena membunuh warga Arab. David pun menjelaskan bahwa selama 6 tahun terakhir, Yerusalem telah berada di dalam perdamaian berkat perjanjian antara Raja Baldwin dari Kristen dan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi atau Saladin, pemimpin Muslim. Kesepakatan itu menjadikan Yerusalem tempat ibadah bagi semua agama, dan pelanggaran besar seperti pembunuhan antar agama akan dihukum mati, sebagaimana yang mereka saksikan sekarang. Selanjutnya, mereka diundang ke jamuan kerajaan yang dihadiri oleh tokoh-tokoh penting seperti Tiberias, jenderal perang sekaligus sahabat Godfrey, serta pasangan bangsawan seperti Sibila dan Guy de Lusignan, atau yang disebut dengan Lusignan aja lah, jangan Guy. Lusignan yang arogan memandang rendah Balian dan menolak makan bersamanya. Tak lama kemudian, Balian pun dipanggil menghadap Raja Baldwin yang ternyata sekarang sang raja menderita kusta parah. Wajahnya tersembunyi di balik topeng dan hidupnya diprediksi tak akan lama lagi. Baldwin memerintahkan Balian untuk melindungi Ibelin, kota ayahnya itu. You will go to your father's house at Ibelin. Protect the helpless. Demi mengikuti titah sang raja, Balian dan beberapa tentara salib pergi ke Ibelin. Kota itu sangat gersang, miskin, dan dihuni oleh orang-orang Muslim, Kristen, dan Yahudi. Dengan tegas, Balian memerintahkan para pekerja untuk menggali sumur guna menemukan sumber air. Setelah air ditemukan, ia memastikan air itu dialirkan ke ladang-ladang menggunakan batang pohon.
sehingga tanah yang kering pun akhirnya bisa diolah untuk bisa dijadikan cocok tanam. Berhari-hari pun berlalu dan kota Ibelin kini berubah menjadi kota yang subur. Dan tiba-tiba rombongan Sibila datang dan memutuskan untuk menginap beberapa waktu di sana. Di sini Sibila nampaknya menunjukkan ketertarikan pada Balian dan lambat laun mendekatkan hubungan mereka. Akhirnya tak hanya hubungan mereka yang tumbuh, tetapi keduanya juga sering bercocok tanam dalam makna yang lebih intim. Di tempat lain, kekacauan mulai meletus. Lusignan dan Reynal bersama pasukan tentara salib yang mereka pimpin menyerang dan membantai kaum muslim yang tengah melintasi gurun. Aksi brutalnya ini merusak perjanjian damai yang telah bertahun-tahun dijaga antara Raja Baldwin dan Saladin. Sementara itu di kerajaan Yerusalem, Raja Baldwin menyadari bahwa perang sudah tak terelakkan lagi akibat ulah dari Lusignan dan Reynal. Dia memerintahkan untuk mempersiapkan pasukannya untuk menghadapi kemarahan Raja Saladin dan kaum muslim. Dugaan Baldwin pun benar. Sebanyak 200.000 pasukan muslim di bawah komando Sultan Salahuddin Al-Ayyubi atau lebih dikenal sebagai Saladin. Mereka bergerak untuk menyerbu kastil di mana Reynal tengah bersembunyi. Balian yang saat itu sedang berada di dekat lokasi bersama segelintir pasukannya dengan nekat memutuskan untuk menghadang pasukan Saladin. Meskipun mereka sangat-sangat kalah jumlah dan warga sipil yang ketakutan segera berlindung di dalam kastil. Sementara Balian dan pasukannya bersiap menghadapi pasukan besar Saladin. Pertempuran pun dimulai. Dengan jumlah yang sangat timpang, pasukan Balian kewalahan dan hampir musnah. Namun, di tengah kekacauan itu, Balian dibiarkan hidup oleh seorang pria yang ternyata adalah mantan pelayan yang pernah diselamatkannya dulu. Sebagai tanda rasa terima kasih, dia membalas budi dengan membiarkan Balian hidup. Dan tak lama kemudian, bala bantuan pun tiba. Pasukan tentara salib di bawah komando Raja Baldwin datang dalam jumlah yang besar. Kedua pimpinan besar itu, Baldwin dan Saladin, akhirnya bertemu untuk bernegosiasi. Saladin menuntut agar pasukan Baldwin mundur karena tujuannya hanya untuk menghukum Reynal yang telah memicu kekacauan. Baldwin merespon. Dia berjanji bahwa Reynal akan dihukum berat asalkan pasukan Saladin juga mundur ke Damaskus. Hal ini dilakukan demi menghindari lebih banyak pertumpahan darah. Saladin pun setuju, dan dengan demikian pertempuran yang tampaknya tak terhindarkan itu akhirnya dibatalkan dan perdamaian sementara pun tercapai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah kejadian itu, Raja Baldwin memasuki kastil untuk menghadapi Reynal, sang pengacau yang telah memicu peperangan. Dan tanpa banyak basa-basi, Baldwin melepas sarung tangannya, memperlihatkan tangan yang dilanda kusta dan memerintahkan Reynal untuk menciumnya. Dan tanpa ampun, Baldwin memukul wajah Reynal berkali-kali dengan tongkatnya sebagai hukuman atas tindakan yang sembrono. Dan sang Jenderal Tiberias mengumumkan bahwa si Reynal ini akan dihukum dengan dimasukkan ke dalam sel khusus sembari menunggu hukuman matinya. Beberapa hari kemudian, kesehatan Raja Baldwin pun semakin memburuk. Karena merasa hidupnya tak lama lagi, dia pun memanggil Balian. Dia mengajukan sebuah permintaan penting. Baldwin meminta Balian untuk menikahi adiknya Sisibila agar tahta Yerusalem bisa jatuh ke tangan Balian dan bukan ke tangan Lusignan, suami Sibila saat ini. Namun, Balian pun jelas menolak. Baginya, tak ada kehormatan dalam merebut istri orang, meskipun jelas Sibila tak mencintai Lusignan itu. Raja Baldwin yang tak punya banyak pilihan, akhirnya memutuskan untuk menyerahkan tahta kepada anak Sibila meski masih bocah. Hal ini dilakukannya demi menjaga kekuasaan dari tangan Lusignan dan demi menjaga perdamaian yang rapuh. Namun, keputusan ini menjadi kali terakhir pertemuannya dengan adiknya Sisibila ini. Dan tak lama kemudian, Raja Baldwin pun wafat, meninggalkan tahta di tangan keponakannya yang masih bocil. Saat upacara penobatan sebagai raja,
Sibila yang penuh harapan melihat masa depan putranya sebagai raja yang bijaksana. Tiba-tiba, Sibila menyadari sesuatu yang mengerikan. Putranya juga menderita penyakit kusta, sama seperti mendiang sang pakde atau Raja Baldwin itu. Anak itu tidak merasakan sakit ketika cairan panas menetes ke kulitnya. Sibila yang tak ingin anaknya mengalami penderitaan panjang seperti kakaknya, memutuskan untuk melakukan hal yang tragis. Dalam kesedihan mendalam, dia meneteskan racun ke telinga putranya untuk mengakhiri penderitaannya sebelum nasib buruk menimpanya lebih lanjut. Atau secara singkat, dia membunuh anaknya sendiri. Begitu kabar kematian anak Sibila yang telah wafat itu menyebar, Lusignan segera bersiap mengambil alih tahta. Untuk mengamankan jalannya menuju kekuasaan, Lusignan memerintahkan 3 prajuritnya untuk membunuh Balian. Dengan keahliannya, Balian berhasil membunuh ketiga prajurit tersebut. Sementara itu, Lusignan mendatangi penjara Renal dan membebaskannya. Renal yang terkenal brutal segera disiapkan untuk membantu Lusignan dalam memerangi kaum muslim. Dan esok harinya, tanpa menunggu waktu lama, Lusignan secara resmi dinobatkan sebagai Raja baru Yerusalem. Dengan kekuasaan di tangannya, dia memerintahkan Renal dan pasukannya untuk menyerbu muslim secara brutal, termasuk membunuh adik dari Raja Saladin. Ketika kabar pembantaian sampai ke telinga Saladin, amarahnya pun membara. Dia segera mengirimkan utusan untuk mengambil jasad adiknya dan memberikan peringatan keras kepada Lusignan agar menyerah. Namun, dengan sombong dan tanpa rasa takut, Lusignan justru membunuh salah satu utusan tersebut dan menyatakan perang terhadap Saladin. Assemble the army! Persiapan perang pun segera dimulai. Balian yang menyadari situasi genting ini menyarankan agar pasukan Lusignan tidak meninggalkan benteng Yerusalem. Dia memperingatkan bahwa pasukan Saladin akan dengan mudah mengalahkan mereka di luar benteng. Apalagi lokasi medan perang yang sangat jauh dan tandus akan membuat pasukan dehidrasi. Namun nasihat Balian justru dianggap sebagai angin lalu. Lusignan yang merasa dirinya lebih superior menghina Balian dengan menyebutnya hanya seorang pandai besi yang berlagak ahli strategi. Tak lama kemudian, pasukan Lusignan akhirnya berangkat. Sementara Balian, Tiberias, dan beberapa orang lainnya memilih tidak untuk ikut serta. Dan seperti yang diprediksi Balian, pasukan salib itu segera menderita karena kelelahan dan kehausan di tengah gurun pasir. Di sisi lain, pasukan Saladin yang siap tempur menggunakan taktik yang cerdas. Mereka membuat debu tebal berputar di sekitar pasukan salib. Hal ini semakin membuat pasukan salib kelelahan dan tersiksa. Dan peperangan pun dimulai. Dengan kondisi yang sangat lemah, pasukan Lusignan dengan mudah dihancurkan. Hanya sedikit yang bertahan hidup, termasuk Lusignan dan Renal, yang akhirnya ditangkap oleh pasukan Saladin. Raja Saladin yang menyimpan kebencian mendalam terhadap Renal karena kebrutalannya tidak membuang waktu. Dia segera memenggal kepala Renal sebagai bentuk keadilan. Sementara itu, Balian, Tiberias, dan pasukannya tiba di medan perang hanya untuk menemukan mayat-mayat tentara salib berserakan, menjadi santapan burung-burung pemakan bangkai. Tiberias yang merasa Yerusalem sudah tidak ada lagi harapan, memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka semua. Namun, si Balian tetap bertahan. Dia lekas segera kembali ke kerajaan. Balian menyusun strategi baru untuk melawan pasukan Saladin. Jebakan demi jebakan pun dipasang di sekitar benteng Yerusalem, mempersiapkan pertahanan terakhir. Dan di saat yang sama, pasukan Saladin sudah semakin mendekati benteng dan jumlah mereka benar-benar menakutkan. Pertempuran besar sepertinya sudah di depan mata. Balian yang menyadari situasi semakin menjadi genting memanggil semua yang tersisa, baik itu prajurit maupun warga sipil yang masih mampu untuk bertarung. Di hadapan mereka, Balian berbicara dengan tegas. Dia menyampaikan bahwa pertempuran ini bukan sekedar tentang agama, tapi tentang melindungi setiap jiwa yang tinggal di Yerusalem. Kota ini bukan milik satu agama saja. Yerusalem adalah tempat suci bagi tiap agama besar.
Masjid Al-Aqsa bagi kaum Muslim, gereja Makam Kudus bagi kaum Kristen, dan tembok ratapan bagi Yahudi. Mereka semua memiliki hak yang sama untuk berada di sini, ujarnya. Malam yang mengerikan pun tiba. Pasukan Saladin mulai menyerang dengan gempuran bola api yang menghujani benteng Yerusalem. Namun, tembok-tembok yang kokoh mampu bertahan dan tak mudah dihancurkan. Si Balian memutuskan untuk tidak membalas serangan pada malam itu. Dia menunggu sampai musuh benar-benar mendekat ke jarak yang tepat. Keesokan paginya, setelah pasukan Muslim menyelesaikan sholat berjamaah, pertempuran pun kembali berlanjut. Kini kedua belah pihak saling melontarkan serangan hingga pasukan Saladin mendekat dan mulai menyerang benteng dengan menara perang serta alat penghancur pintu utama. Balian dengan cermat memerintahkan pasukannya untuk menghalau musuh yang berusaha menerobos masuk. Hari demi hari, pertempuran berlanjut dengan korban jiwa di kedua belah pihak terus bertambah. Hingga akhirnya, di suatu pagi, pasukan Saladin berhasil menemukan titik terlemah di tembok pertahanan Yerusalem. Dinding itu pun dijebol dalam waktu singkat. Prajurit-prajurit Saladin membajari kota dan menguasai Yerusalem. Meskipun pasukannya telah memenangkan pertempuran, Raja Saladin menunjukkan kebijaksanaannya. Dia mendatangi Balian dan dengan tawaran yang luar biasa, dia meminta Balian menyerahkan kota Yerusalem sepenuhnya kepada kerajaan Islam, dan sebagai gantinya, semua tentara salib yang tersisa serta penduduk yang masih hidup akan diampuni. Mereka akan diizinkan pergi ke wilayah Kristen dengan aman. Bahkan si Lusignan yang semula memicu kekacauan akan dibebaskan dengan nasibnya yang diserahkan kepada Tuhan. Raja Saladin mengingatkan Balian bahwa dulu orang-orang Kristen membantai Muslim untuk merebut Yerusalem, tetapi dia bukanlah orang seperti itu. Tersentuh oleh kemurahan hati Raja Saladin, Balian pun dengan rela menyerahkan seluruh kota Yerusalem kepadanya. Setelah penyerahan Yerusalem, Balian mengumpulkan seluruh warga kota dan dengan tegas namun lembut, dia menyampaikan kabar penting. Semua warga akan dikawal dengan aman menuju wilayah Kristen. Dia menegaskan juga bahwa jika Yerusalem adalah kerajaan surga atau Kingdom of Heaven, maka biarlah Tuhan yang menentukan nasibnya, bukan manusia. Sementara itu, Sultan Saladin yang telah resmi menguasai Yerusalem kini sedang memasuki salah satu masjid untuk mengucapkan rasa syukurnya kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan sangat-sangat tulus. Tak lama setelah itu, Balian memimpin rombongan warga meninggalkan Yerusalem. Mereka menuju wilayah Kristen, dan di tengah perjalanan dia mengajak Sisibila, wanita yang dicintainya, untuk meninggalkan segala konflik dan hidup dengan damai bersamanya di kampung halaman Balian di Prancis itu. Kini, Balian telah kembali ke Prancis dengan hidup yang damai. Namun, kedamaiannya itu kembali terusik oleh kedatangan tentara salib dari Inggris yang dipimpin oleh King Richard ke-1. Mereka meminta Balian untuk bergabung dalam perang baru demi merebut kembali Yerusalem. Namun, Balian dengan mantap menolak tawaran itu. Dia lebih memilih hidup sederhana sebagai pandai besi di desanya ini, jauh dari hiruk-pikuk peperangan. Baginya, kedamaian lebih berharga daripada segala kerajaan dan tahta di dunia ini. Dan dengan ini, film pun berakhir sampai di sini. Pamit, sekian, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.